Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak sekali, yang tak terhitung jumlahnya, baik nikmat yang sifatnya zahir, nampak, seperti nikmat rezeki, nikmat sehat, ataupun nikmat yang tak terlihat, seperti nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, yang jauh lebih berharga karena tidak diberikan kepada sembarangan orang. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia itu kepada hamba yang dia cintai, yaitu orang-orang yang beriman, dan hamba-hamba yang tidak dia cintai. Orang kafir pun dikasih dunia sama Allah SWT. Dikasih harta, dikasih tahta, dikasih wanita. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dia cintai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mulia ini. Nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kenikmatan yang paling mahal, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Qayyidul ilma bisyuk, qayyidun ni'ama bisyukri. Kata Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Minimal tidak mencabutnya dari kita. La in syakartum la azidanna. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan hingga saat ini. Tanggal berapa sekarang? 17, Masya Allah. Ini nikmat yang lain lagi yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, pertama Allah SWT turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika Allah pilih Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu menunjukkan keistimewaan. Karena Allah tidak memilihkan untuk Al-Quran kecuali yang terbaik. Nabi yang terbaik, malaikat yang terbaik, waktu yang terbaik, bulan yang terbaik,
malam yang terbaik, kota yang terbaik, umat yang terbaik. Kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan juga, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah belenggu para setan yang durjana. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan yang durjana. Sebagai kesempatan bagi kita agar kita mudah untuk masuk surga, dan agar kita mudah terhindar dari neraka. Makanya di bulan ini, ya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan juga, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Sehingga orang beribadah di bulan ini pahalanya nggak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Umrah misalkan, di bulan Ramadan nggak sama dengan umrah di bulan-bulan lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan mai." Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan pahala haji bersamaku. Bahkan ibadah puasa Ramadan disebutkan oleh, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pahala ibadah puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau amal-amal yang lain 10 hingga 700 dilipat gandakannya, tapi kata Allah kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Yakni pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Kita aja kalau misalkan dapat kenaikan gaji bulan Ramadan, ya, dapat kenaikan 1 atau 2 kali lipat, itu sudah senangnya minta ampun. Apalagi ini dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 700, bahkan tanpa batas. Yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan juga, bulan ini adalah bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala membentangkan maghfirah, ampunannya untuk hamba-hambanya. Sehingga banyak amalan-amalan di bulan ini yang pahalanya adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu artinya apa? Dosa-dosa kita ditutupi di dunia dan diampuni kelak di akhirat. Dimaafkan. Yang mestinya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, tapi Allah memberikan apa? Ampunan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah SWT memiliki utaqa. Utaqa itu artinya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Makanya banyak amalan-amalan juga pahalanya apa? Ampunan Allah.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena iman dan ikhlas karena Allah SWT akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang paling merugi di bulan Ramadan itu siapa yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan namun dosa-dosanya enggak diampuni. Itu orang paling rugi, orang paling celaka. Raghima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, bulan ampunan, tapi dia nggak diampuni dosa-dosanya. Intinya ini kesempatan, ya. Allah buka peluang mendapatkan ampunan. Kok kita nggak bisa mendapatkan ampunan? Nah, ini rugi sekali. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ke berapa sekarang? 5 di antara keutamaan bulan Ramadan juga ada malam spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Orang yang beribadah di malam tersebut, dia mendapatkan pahala seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Umur kita aja belum tentu nyampe 80 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-70 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada itu. Lebih dari 60-70 itu ada, tapi apa? Nggak banyak. Bahkan yang umurnya 100 pun ada. Ada buku yang ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi, ya, dzikru man tajawaza mi'ah wa ishri. Ya, daftar ulama-ulama yang umurnya 120 tahun. Jadi ada yang lebih dari 100 pun ada, tapi itu jarang. Tapi Masya Allah, ya, masalah pahala, kata Allah SWT di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari, ya, 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan semua itu hanya ada di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan saat ini, maka ini adalah anugerah. Ini adalah kesempatan berharga yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Ya, kenapa bertemu dengan Ramadan itu adalah sebuah nikmat? Satu, karena ini kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, mumpung pahala dilipat gandakan, mumpung ada malam Lailatul Qadar, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, mumpung setan dibelenggu. Ini kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ya. Yang kedua,
Kenapa bertemu dengan Ramadan itu adalah sebuah nikmat? Karena gak semua orang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu bareng sama kita puasanya, tarawehnya, Idul Fitrihnya, tapi kini sudah tiada. Dan kita pun pasti akan menyusul mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, itu pasti. Cuma kita nggak tahu gitu aja kapan giliran kita. Kita sekarang sedang antri menunggu giliran kita. Kapan Allah SWT memerintahkan malaikat maut untuk menghentikan nafas kita. Oleh karenanya, selagi Allah beri kesempatan kepada kita, ya, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sekarang kita akan memasuki waktu-waktu yang paling spesial dari bulan Ramadan, yaitu penghujung Ramadan. Ramadan itu mulai awal hingga akhir semuanya spesial. Semuanya adalah rahmat, semuanya adalah maghfirah, semuanya adalah pembebasan dari neraka. Bukan hanya pertamanya, separuhnya, akhirnya, tidak. Semuanya spesial. Tapi lebih spesial lagi dari semua waktu bulan Ramadan itu adalah penghujungnya. Kenapa penghujung Ramadan lebih spesial? Karena dua hal. Pertama, karena segala sesuatu, segala amalan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akhirnya, penutupan akhirnya. Sebagaimana dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutup akhirnya. Ya, kalau dulu ada seorang misalkan ketika masa kecil, ya, berfoya-foya, masa muda, berdosa, ya, tapi kemudian di usia senja tua dia bertobat dan memperbaiki dirinya, dan dia tutup dengan husnul khotimah. Yang dilihat oleh Allah SWT adalah di penghujung akhirnya. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kemarin kita masih malas-malesan, kalau kemarin kita masih ada target yang belum kita capai, lalu di akhir, ya, kita bisa memperbaiki, bisa meningkatkan semangat kita, maka yang menjadi standar penilaian di sisi Allah adalah akhirnya. Makanya jangan sampai kita kalah dari kuda, di mana kuda ketika lomba pacuan kuda itu, semakin dia mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang larinya. Dia akan semakin mengerahkan segenap tenaganya untuk menjadi sang juara. Karena juara ditentukan di akhir, bukan ditentukan di awal. Kalau ditentukan di awal namanya settingan. Ya. Di mana-mana perlombaan itu ditentukan di akhir. Kalau awal masih babak penyisihan, ya, semifinal, final, baru kemudian ditentukan juaranya. Yang kedua, kenapa, ya, Ramadan itu yang paling spesial adalah akhirnya? Karena justru Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan malam Lailatul Qadar itu di akhir. Allah tidak meletakkan malam Lailatul Qadar itu di awal.
10 awal atau 10 pertengahan. Tapi Allah meletakkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, carilah kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Carilah kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi tidak ditaruh di awal atau pertengahan. Kenapa? Karena kalau masih awal itu tadi Pak, babak penyisian Mas ya. Makanya kita bisa lihat ya, orang Ramadan di awal-awal itu masih banyak yang semangat. Ya paling gampang lihat aja pas tarawih. Itu musola-musola kalau pekan pertama penuh. Ya, bahkan mungkin nggak muat, banyak yang di luar. Itu awal-awal. Kalau sudah ya pertengahan kayak gini, ini sudah mulai apa? Banyak kemajuan. Maju softnya. Ya, semakin kendor, semakin malas. Ya, banyak yang diterpa dengan penyakit futur, malas. Banyak yang diterpa penyakit ujub. Karena dia sudah merasa amalnya banyak. Banyak yang diterpa dengan kesibukan-kesibukan lain. Sudah mulai banyak yang mikirkan baju baru, kue lebaran, mudik, renovasi rumah, ya kan? Nah, justru di saat manusia banyak yang berguguran dan banyak manusia yang lalai dari ibadah, kok ada orang-orang yang bisa sabar, tegar, istiqomah? Dialah pemenangnya. Ya, dialah sang juara yang dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya sekarang kita sudah di tanggal 17, bentar lagi kita akan memasuki 10 akhir. Ini adalah masa-masa yang paling berharga dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita malah kendor, jangan sampai kita malah semakin males, ya. Tetapi hendaknya bagi kita meningkatkan semangat kita, meningkatkan amal ibadah kita. Dahulu dikatakan, nisfu Ramadhana dhahaba, wa nisfuhul baqi dhahabun. Separuh bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tapi separuh yang tersisa adalah emas. Ini kesempatan emas bagi kita. 10 akhir bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas bagi kita. Ya, karena 10 akhir bulan Ramadan adalah malam-malam yang sangat istimewa. Kenapa 10 Ramadan adalah malam-malam yang istimewa? Satu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud, ya, Allah bersumpah dengan 10 malam, yakni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dalam ilmu tafsir, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan keistimewaan sesuatu tersebut. Kalau Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti waktu fajar itu adalah waktu yang istimewa. Kalau Allah bersumpah dengan 10 malam bulan Ramadan, berarti malam tersebut adalah malam yang istimewa. Itu kaidahnya begitu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meningkatkan semangatnya di 10 akhir. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, yakni lebih semangat lagi. Ya, di saat kalau kita sekarang banyak yang sudah mulai kendor, males, tapi Nabi justru kalau di 10 akhir malah meningkat semangatnya. Kemudian wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya, begadang. Tapi ini begadang yang diperbolehkan, begadang untuk ibadah, begadang untuk sholat. Dia hidupkan semua malamnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berdoa. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya supaya bisa masuk surga sekeluarga. Ya, luar biasa ya Nabi SAW sebagai suri tauladan kita memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, para ulama juga demikian. Sebagai warasatul anbiya, para ulama adalah penerus Nabi SAW, pewaris Nabi SAW. Mereka pun sangat mengagungkan 10 akhir bulan Ramadan ini. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama ut-tabi'in, kanu yu'adzimuna salasa asyara. Adalah para ulama us-salaf sangat mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Jadi ulama-ulama dulu sangat mengagungkan, karena mereka tahu bahwa ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, sangat mulia. Ayyuhal ikhwah wal ahwa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Jangan sampai malah kendor, malah malas. Terus gimana supaya kita semangat? Ya, kita pengen Ustaz semangat, tapi kadang-kadang dihinggapi dengan kemalasan, godaan-godaan setan, ya. Nah, agar kita semangat dalam beribadah, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, agar kita tetap istiqomah, ya, maka hendaknya bagi kita setidaknya mengingat 5 hal. Yang pertama, hendaknya kita mengingat bahwa waktu Ramadan ini akan berjalan dengan cepat. Dia akan datang dan berlalu dengan cepat, gak terasa. Kayaknya baru kemarin kita memulai ibadah puasa, sekarang sudah tanggal 17 saja. Bentar lagi udah tahu-tahu Idul Fitri gitu aja. Nggak terasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang puasa Ramadan, Allah mengatakan ayyaman ma'dudah. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Allah nggak mengatakan bulan Ramadan itu 1 bulan. Bulan Ramadan itu 30 hari. Padahal kalau mengatakan 1 bulan atau 30 hari, betul apa tidak? Betul juga. Ya, karena memang Ramadan 1 bulan dan 29 hari atau 30 hari. Tapi Allah mengatakan apa? Ayyaman ma'dudah. Hanya beberapa hari saja. Ya, untuk memberikan apa? Motivasi bagi kita. Waktunya nggak lama loh Ramadan itu. Sebentar. Ya, sebentar saja. Ini kesempatan, jangan dilewatkan. Karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Kata Khalid bin Mi'dan mengatakan,
Apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan kepadamu, segeralah kamu memanfaatkannya. Jangan ya disia-siakan. Karena kamu tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut datang lagi kepadamu. Ya, kapan lagi terbuka untukmu. Sekarang mungkin kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan. Kita nggak tahu. Apakah kita bisa seperti ini tahun depan, apa enggak, nggak tahu. Ya, jangan sering menunda-nunda. Jangan sering menghayal bahwa kita akan berumur panjang. Udahlah, sekarang santai-santai aja. Ya, tahun depan aja baru semangat. Nanti tahun depan begitu juga. Tahun depannya lagi aja. Itu adalah pasukan-pasukan iblis yang ingin menghalangi kita dari ibadah kepada Allah SWT. Seorang ulama ussalaf mengatakan, iyyaka wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Hati-hati kamu dari nanti aja, entar aja, karena itu adalah serdadu iblis. Kan sering ya, nah nanti aja lah, tahun depan aja lah baru semangat. Nah itu adalah bisikan-bisikan setan yang ingin menghalangi kita dari ibadah. Kata Imam Ibnul Qayyim, seringkali pahala ya mengetuk pintu rumahmu, tapi kamu mengusir pahala tersebut dengan kata-kata nanti aja, entar aja. Pahala sudah mengetuk pintu kita, tapi kita yang malah apa? Mengusir pahala tersebut dengan kata-kata nanti aja, entar aja, tahun depan aja. Nah ini ya, jangan sampai kita malah mengusir kebaikan dan pahala yang Allah kirimkan kepada kita. Kedua, agar kita semangat di 10 akhir bulan Ramadan ini, maka hendaknya bagi kita untuk membayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan berumur panjang. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi SAW bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Kita disuruh oleh Nabi untuk sering mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, setidaknya kata Imam Al-Qurtubi, orang itu akan mendapatkan 3 faedah. 1, dia akan lebih bersemangat dalam beribadah. Karena dia sadar bekalnya masih sedikit. Yang kedua, dia akan segera bertaubat. Nggak nunda-nunda. Nanti aja, entar aja. Ya, mumpung masih muda, nikmati masa muda. Sampai ada yang ngomong, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget ya. Nah, ini namanya menghayal. Yang ketiga, orang kalau sering mengingat kematian, maka dia akan tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dia tidak tergila-gila dengan fata morgana dunia yang fana dan hina. Dia akan qanaah, dia akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pemberian, dengan rizki yang dianugerahkan kepadanya. Dalam sebuah hadis tentang masalah sholat, Nabi mengatakan, sholli sholata muwaddi'. Kalau kamu sholat, maka sholatlah seperti orang yang berpamitan. Maksudnya gimana? Kita kalau lagi sholat,
bayangkan ini adalah sholat terakhir kita. Seakan-akan kita berpamitan. Ini adalah ruku saya terakhir. Ini adalah sujud saya terakhir. Setelah ini mungkin saya nggak bisa ruku dan sujud lagi kepadamu ya Allah. Kalau itu kita bayangkan dalam diri kita, maka kita akan apa? Memperbaiki kualitas sholat kita. Pun demikian dalam masalah puasa. Bayangkan ini adalah apa? Ramadan terakhir kita. Makanya dulu dikisahkan Sulaiman At-Taimi, seorang tabi'in, ketika membangunkan istrinya, membangunkan anaknya untuk sholat di malam hari bulan Ramadan, gimana cara membangunkannya? Dia mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku. Bisa jadi kita nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Masya Allah. Begitu para ulama mengingatkan diri mereka dan keluarga mereka untuk selalu ingat kepada akhirat. Yang ketiga, supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah SWT di 10 akhir ini, hendaknya bagi kita untuk mengingat betapa besarnya pahala-pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beribadah, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kita ingat bagaimana keutamaan ibadah puasa yang tadi pahalanya apa? Dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kita ingat pahala membaca Al-Quran, di mana setiap satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau kita khatam sekali aja, itu sudah 3.200.000 lebih pahala yang kita dapatkan. Kalau kita ingat ya pahala sedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa misalkan, di mana Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi yang dia kasih, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Kalau kita ngasih 100 porsi saja, berarti kita mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Ya. Kalau kita ingat keutamaan apa lagi? Misalkan ya, berzikir, keutamaan berdoa di bulan Ramadan, maka hal itu akan membuat kita semakin apa? Semangat. Makanya penting ya mengetahui fadhailul a'mal. Apa fadhailul amal itu? Keutamaan-keutamaan amal ibadah. Karena dengan mengingat ganjaran, pahala, keutamaan yang Allah SWT berikan, itu akan menjadi apa? Motivasi, penyemangat. Ya, penyemangat bagi kita. Kita kalau misalkan tahu betapa besarnya pahala menuntut ilmu, kita jadi semangat menuntut ilmu. Kita kalau tahu tentang keutamaan sholat, akhirnya semangat untuk sholat. Kalau kita tahu keutamaan umroh, jadi semangat untuk umroh, kan gitu. Ya, misalkan umroh bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi, jadi semangat untuk menunaikan ibadah umroh kalau ada duitnya. Ya kan, umroh kalau nggak ada duitnya repot juga. Taib, yang keempat, supaya kita semangat dalam beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, maka banyak-banyak bertobat dan istighfar. Banyak-banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bikin kita males beribadah, yang bikin kita gugur di tengah jalan,
yang bikin kita berat untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat berat? Dosa. Karena dosa itu beban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosa. Dan kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggung. Dosanya Nabi itu sedikit, itu saja sudah memberatkan punggungnya Nabi. Gimana dengan dosa-dosa kita? Ya, kita kalau disuruh lari tapi sambil mikul beban, ya susah. Ya, balapan lari tapi sambil mikul semen misalkan, berat. Jalan saja udah berat, apalagi suruh lari. Ya, kalaupun kita bisa lari atau jalan, nggak bisa bertahan lama. Begitu. Dalam beribadah juga demikian. Kalaupun kita bisa semangat, paling cuma awal-awal saja. Kenapa kita kemudian gugur di tengah jalan? Banyak yang kemudian kambuh malesnya. Awal-awalnya Masya Allah semangat sholatnya, ke masjid, ya, tapi cuma sampai seminggu pertama saja. Habis itu udah males lagi. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk banyak bertobat, banyak istighfar, terutama di bulan Ramadan ini, banyak istighfar. Allah SWT mensifati orang-orang yang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia. Ya, bahkan Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Makanya itu waktu-waktu istimewa untuk doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, kiat agar kita semangat beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan kita untuk bisa beribadah hanya Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Yang memudahkan kita untuk bisa sholat, yang memudahkan kita untuk bisa puasa, yang memudahkan kita untuk bisa baca Quran, yang memudahkan kita untuk bisa sholat malam, hanyalah Allah SWT. Makanya menarik, ya, ketika kita mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, kita dianjurkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kenapa kok jawabnya la haula wala quwata illa billah? Padahal lafaz-lafaz yang lain kita disuruh persis gitu kan ya. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kita jawabnya sesuai. Tapi ketika hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena banyak orang yang mendengar panggilan hayya 'alas shalah ini, tapi kakinya berat melangkah ke masjid. Bahkan mungkin rumahnya dekat sama masjid. Corongnya mikrofonnya ya ke arah rumahnya. Dia dengar 5 kali sehari. Tapi kakinya berat untuk melangkah ke masjid. Sebab kalau Allah nggak memudahkan ya nggak bisa. Ya. Oleh karenanya banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ini doa penting. Kalau bisa dihafalkan dan diulang-ulang, terutama doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Ya, Nabi SAW mengatakan apa?
mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat tercintanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa penting, Bu. Ya, ini doa penting, Bu. Sering-seringlah berdoa dengan doa ini. Apa itu? Ya Allah, tolonglah aku, beri kekuatan aku ya Allah, agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu, selalu mengingat-Mu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi minta pertolongan sama Allah SWT. Karena kita ini lemah. Makanya jangan pernah kita terlalu pede pada diri kita, mengandalkan kejeniusan kita, kepintaran kita. Jangan. Kita ini lemah. Kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, supaya kita semangat beribadah di 10 akhir bulan Ramadan adalah dengan cara membaca kisah-kisah semangat Nabi dan para ulama-ulama salaf dulu di bulan Ramadan. Penting ya kita baca bagaimana dulu Nabi SAW semangatnya di bulan Ramadan. Seperti tadi dalam hadis Aisyah, Nabi itu kalau memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Beliau begadang malam untuk ibadah. Beliau ya membangunkan istrinya, keluarganya untuk ibadah. Demikian juga kalau kita membaca kisah-kisah para ulama salaf. Bagaimana semangat mereka dalam beribadah, semangat mereka dalam beramal soleh di bulan Ramadan, itu bisa memotivasi kita. Contoh misalkan, ya, dulu diceritakan Imam Asy-Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. 60 kali berarti satu kali, kalau dipukul rata saja, satu kali itu berarti khatam 2 kali. Ya, 2 kali. Karena Ramadan anggaplah 30 hari ya. Beliau bisa khatam 60, berarti setiap hari khatam 2 kali. Masya Allah. Emang bisa Ustaz? Bisa. Kalau kita betul-betul cinta kepada Al-Quran, serius, semangat, barokah waktunya. Dulu awalnya kita nggak, masa sih bisa sih, nggak percaya juga gitu. Ternyata memang ada orang-orang yang hebat seperti itu ya. Ya, orang-orang yang hebat. Dia mulai subuh sampai zuhur itu bisa khatam sekali. Ada. Sekali duduk. Masya Allah. Diberkahi waktunya, semangat, cinta kepada Al-Quran. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in. Beliau kalau di bulan-bulan yang lain, itu khatam Al-Quran setiap pekan. Seminggu khatam sekali. Itu kalau selain Ramadan. Kalau bulan Ramadan, maka 3 hari khatam sekali. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, 1 hari khatam sekali. Ya. Luar biasa. Ya, kita bisa 3 hari khatam sekali aja udah, Masya Allah, kayaknya wali Allah ini udah. Ya, jangankan 3 hari sekali, Ramadan bisa khatam sekali aja udah, wah, udah juara kayaknya. Ya, tapi setidaknya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kita harus punya target. Ya, minimal nih sekali, minimal 2 kali, begitu. Harus ada target. Ya. Ada lagi misalkan kita baca kisah para ulama dulu, Masya Allah, semangat mereka dalam bersodakoh di bulan Ramadan. Misalkan
Karena saya teringat dengan kisah Hammad bin Abi Sulaiman, seorang tabi'in juga. Beliau setiap hari bulan Ramadan menyiapkan 500 porsi untuk fakir miskin, untuk orang yang berpuasa. Nanti kalau tiba hari raya, maka beliau menyiapkan 500 THR. Masing-masing isinya 100 dirham. Ya. Ya, makanya kalau kita punya harta, sisihkan harta kita untuk berbagi. Ya, supaya menjadi pahala bagi kita, supaya menjadi pintu surga bagi kita. Ya, karena sedekah itu bisa mengantarkan kita menuju surga dan melindungi kita dari neraka, terutama untuk ibu-ibu. Banyak sedekah. Nabi SAW dulu pernah mengatakan, "Uridun nar fa idza aksaru ahliya minan nisa." Aku pernah dilihatkan oleh Allah neraka. Ternyata penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Terus apa kata Nabi? Tasaddaqna. Wahai para wanita, perbanyaklah apa? Sedekah. Setelah Nabi mengabarkan bahwa penduduk neraka terbanyak itu wanita, terus Nabi nyuruh untuk sedekah. Kata para ulama, itu artinya sedekah bisa menjadi tameng bagi wanita, pelindung bagi wanita dari neraka. Hanya salah satu amalan untuk supaya kita terhindar dari neraka adalah dengan sedekah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya, lindungi diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Ya, separuh kurma. Artinya walaupun sedikit. Jangan nanti betul-betul satu biji kurma di separuh lagi. Ya, itu maksudnya walaupun dikit, apa yang kita punya sedekahkan. Ya, itu akan menjadi pahala dan itu akan menjadi pelindung kita nanti dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita baca kisah-kisah seperti tadi, luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan dulu ada kalau nggak salah istri Nabi Zainab binti Jahas. Itu sampai beliau apa? Kerja jahit, kerja menyamak kulit. Nanti hasil kerjanya itu dipakai untuk apa? Sedekah. Dipakai untuk sedekah. Masya Allah. Ini luar biasanya kisah-kisah para ulama-ulama salaf dalam beribadah kepada Allah SWT sehingga bisa memotivasi kita. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di 10 akhir bulan Ramadan ini ada waktu yang sangat istimewa yang merupakan kekhususan di 10 akhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang Qadar. Qadar itu malam yang mulia. Ya, malam yang sangat mulia, malam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini adalah malam yang sangat istimewa. Kenapa? Ada beberapa keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah tidak memilihkan untuk Al-Quran kecuali yang terbaik. Nabi terbaik, malaikat yang terbaik, bulan yang terbaik, tempat yang terbaik, malam yang terbaik juga. Ketika Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, berarti malam tersebut malam yang istimewa. Yang kedua, ya, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwa malam tersebut adalah malam penentuan takdir dalam setahun.
Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, ya, ketika Allah SWT mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itu ya dijelaskan segala urusan manusia dengan penuh hikmah, yakni ditentukan takdir-takdir hamba dalam setahun. Yang ketiga, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar juga, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ada bonusnya plus 4 bulan lagi. Masya Allah. Umur kita aja belum tentu nyampe 80 tahun. Ya. Yang keempat, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar juga, Jibril dan para malaikat turun membawa kebaikan dan keberkahan pada malam itu. Sebagaimana kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh di sini maksudnya adalah Jibril. Jibril itu disebut ruh karena tugas dia adalah menyampaikan wahyu. Dan wahyu itu adalah ruh bagi kehidupan manusia. Jelas ya? Dengan kita mengikuti Quran dan hadis, maka hidup kita jadi bermakna, jadi betul-betul hidup. Karena kehidupan yang sebenarnya itu kalau kita hidupnya mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Ya, para malaikat dan ruh turun pada malam tersebut dengan izin Rabb mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, bahwa jumlah para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu sejumlah pasir di bumi. Berapa coba jumlah pasir di bumi? Nggak ada yang bisa ngitung. Ya, itu pada turun semuanya pada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, ketenangan. Kata Allah SWT, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang sejahtera sampai terbit fajar. Ya. Yang keenam, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar juga ada surat khusus tentang malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran sehingga dibaca oleh ya umat Islam sampai kiamat nanti. Surat apa itu? Surat Al-Qadar. Ya, yang diawali dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar dan seterusnya. Sampai diabadikan dalam sebuah surat khusus. Berarti ada berapa keutamaan? Ada 6 keutamaan malam Lailatul Qadar. Taib. Setelah kita tahu malam Lailatul Qadar malam yang istimewa, amalan apa yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan agar kita bisa meraih keberkahan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah sholat malam. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak apa? Sholat, karena sholat ini adalah amalan yang sangat spesial. Satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan secara langsung kepada Nabi Muhammad, nggak pakai perantara Jibril, itu sholat. Diwajibkan ya di atas langit, bukan di bumi.
pada malam yang spesial, yaitu malam Isra Mi'raj. Itu sholat. Makanya hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat seorang hamba sedang sholat. Ya, Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dia melakukannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Yang kedua, di antara amalan yang sangat ditekankan agar kita meraih ya keberkahan Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan dengan para istri ketika kalian sedang melakukan iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Yakni berdiam diri di masjid dalam rangka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Satu, ya, tujuan dari iktikaf itu satu, biar fokus ibadah. Karena kita kalau di masjid terus, itu banyak waktu untuk ibadah. Mohon maaf, kalau di rumah biasanya banyak gangguan. Apalagi gangguan anak mertua. Ya, banyak gangguannya kalau di ini ya. Ya, ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketemu kerjaan. Nah, tapi kalau di rumah, kalau di masjid, kita bisa lebih fokus untuk ibadah. Demikian juga kita lebih terhindar dari maksiat dan dosa. Karena kita teringat, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Ya. Makanya dulu Abu Hurairah mengatakan, kami menjaga puasa kami dengan sering berada di masjid. Kami menjaga puasa kami dengan cara sering berada di masjid. Ya. Yang kedua, tujuan inti dari iktikaf adalah supaya tadi bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Yang ketiga, di antara amalan supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah banyak doa. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana dalam hadis ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Aisyah mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa ini. Ya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, dengan harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan di penghujung amal-amal ibadah kita. Bahkan dalam majelis ilmu, ya, itu kan ada doa kafaratul majelis. Itu ditutup dengan apa? Istighfar. Apa doa kafaratul majelis? Tapi belum selesai loh, Bu, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada kata astaghfiruka. Karena amal-amal ibadah ya disyariatkan di penghujungnya istighfar. Ya. Termasuk sholat. Habis sholat kita dianjurkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Demikian juga dalam puasa. Di penghujung-penghujung puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah.
Yang keempat, tentu amal-amal ibadah yang lain. Secara umum. Ya, secara umum. Ini tadi yang secara khusus ya, yang disyariatkan secara khusus. Tapi secara umum kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah. Karena amal ibadah di saat malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai ya 1000 bulan tadi. Dan yang sering saya sampaikan, menukil penjelasan para ulama bahwa malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu ada 5 amal ibadah inti. 1, puasa. 2, membaca Al-Quran. 3, sholat tarawih. 4, sedekah. 5, doa. Ini yang harus menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Baik. Berikutnya, kapan waktu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Gak ada di bulan-bulan yang lain. Lebih spesifik lagi, di 10 akhir bulan Ramadan. Bukan di 10 awal atau pertengahan. Karena Nabi mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, di bilangan ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, sebagaimana dalam hadis taharraw lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Ya. Lebih spesifik lagi, malam 27. Ya. Itu yang paling potensial. Walaupun tidak mesti di 27. Karena malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 27, ya, mungkin tahun kemarin 25, mungkin tahun depan 29, begitu. Jadi dia bisa berpindah-pindah. Supaya apa? Supaya orang tidak mengandalkan semangat ibadahnya pada satu malam saja. Karena kalau ditentukan malam Lailatul Qadar malam 27, nanti akhirnya semangatnya cuma di malam 27 saja. Itulah rahasianya kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Rahasia dirahasiakannya malam Lailatul Qadar supaya kita apa? Semangat beribadah di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar sebenarnya mudah. Caranya. Bagaimana caranya? Pokoknya 10 akhir bulan Ramadan isi dengan amal ibadah. Nggak usah pilih-pilih. Ya. Mulai tanggal 20 sampai akhir pokoknya setiap malam dipakai untuk ibadah. Itu pasti dapat. Tapi kalau kita semangatnya pilih-pilih, ntar aja lah malam 27 aja. Ya, sekarang mah nyantai-nyantai aja. Nah, ya ini berpotensi justru mungkin tidak dapat. Kenapa? Karena bulan Ramadan tadi malam Lailatul Qadar bisa saja tidak terjadi pada malam 27. Kalau pas 25 sedangkan kita nggak semangat beribadah, nggak dapat. Tapi kalau kita isi semua malam itu dengan ibadah, mau tanggal 25, mau tanggal 27, mau malam 29, pasti dapat karena semuanya kita isi dengan ibadah. Jadi ya kunci supaya kita dapat malam Lailatul Qadar sebenarnya mudah, yaitu ya isi hari-hari bulan Ramadan, ya terutama di 10 akhir bulan Ramadan dengan apa? Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 1 atau 2 malam saja. Apa tanda malam Lailatul Qadar? Tanda malam Lailatul Qadar, 1, pagi harinya sinar matahari tidak
menyilaukan. Itu tandanya. Wa amaratuha an tatlu asy-syams fi safwihati yaumiha bayda la syu'a alaha. Kata Nabi, tanda malam Lailatul Qadar itu di pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit putih, nggak menyilaukan. Yang kedua, tanda malam Lailatul Qadar itu malamnya sejuk, nggak panas. Ya, sebagaimana kata Nabi, Lailatul Qadri laulatun samha talqah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang indah, cerah, la harah wala baridah. Nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Ya. Dan salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah yaitu seorang mukmin diberi keringanan, enteng untuk beribadah. Jadi kalau orang-orang yang beriman diberi kemudahan, diberi keringanan untuk beribadah, ya pada malam Lailatul Qadar, itu tandanya bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian orang pakai kadang mimpi, ya, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai standar utama, karena mungkin mimpi kita bukan mimpi para nabi. Kalau mimpi para nabi pasti benar, tapi kalau mimpi orang yang beriman bisa benar bisa salah, ya, bisa benar bisa salah. Jadi jangan mengikuti apa mimpi-mimpi, tapi jadikan patokan kita adalah standar dari Quran dan hadis. Yang terakhir, bagaimana cara supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada beberapa kiat supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu, iktikaf. Ya, iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Dan ini ada fikihnya tersendiri ya, panjang ini uraiannya. Kalau pengen tahu bisa dibaca nanti di buku saya, Risalah tentang Iktikaf dan Lailatul Qadar. Ada PDF-nya kalau pengen tahu tentang hukum-hukum fikih iktikaf. Yang kedua, di antara kiat agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, niat bangun malam. Supaya nggak kebablasan, Mbak. Jadi orang itu punya apa? Niat, tekad terlebih dahulu. Uniknya kalau kita sudah punya niat, tekad, ternyata kemudian kita kebablasan, itu sudah mendapatkan pahala. Dengan niat kita itu sudah dapat pahala. Dan orang biasanya kalau sudah punya niat, itu akan dimudahkan sesuai dengan niatnya. Ya, niat misalkan bangun malam itu akan dimudahkan untuk bangun. Tapi kalau dari awal udah malas-malesan, ya alamat kebablasan. Yang ketiga, tidur siang. Tidur siang ini penting ya. Istirahat. Kilu fa inna syaitana la yakil. Kata Nabi, koilulahlah kalian istirahat di waktu siang. Karena setan itu tidak koilulah. Koilulah itu artinya apa? Istirahat di siang hari. Ya perlu untuk istirahat. Nggak mesti tidur. Nggak mesti tidur. Penting istirahat. Ya, rebahan. Ya, rebahan. Cukup. Tapi kalau bisa tidur, biasanya lebih enak. Bangun-bangun lebih fresh, lebih seger. Tapi kan orang kadang nggak mesti dengan tidur. Kadang susah tidur juga. Banyak pikiran. Apalagi pikiran utang. Nah itu, bikin sulit tidur. Taib. Kemudian, di antara kiat juga adalah jangan terlalu capek siang harinya. Karena kalau terlalu capek, akhirnya malam harinya tinggal ngoroknya. Ya. Yang kelima, jangan terlalu banyak makan. Ya. Balas dendam. Pas maghrib, buka puasa, balas dendam.
4 sehat 10 sempurna. Akhirnya terawihnya ngantuk. Ya, habis isya udah langsung tidur. Karena kekenyangan. Orang kalau kekenyangan akhirnya banyak minum. Kalau banyak minum akhirnya ya ngantuk, males. Taib. Kemudian di antara kiat juga adalah ya bisa minta bantuan. Ya, saling bantu membantu, saling mengingatkan. Misalkan ya suami minta dibangunkan istrinya, istrinya minta bangunkan suaminya, atau anak minta dibangunkan orang tuanya, orang tua minta dibangunkan anaknya, ya, saling mengingatkan. Atau kalau sekarang juga bisa mudah, yaitu pasang alarm, ya, itu juga bisa untuk membantu, ya. Tapi repotnya kalau alarm nih habis bunyi dimatiin lagi, ya, dimatiin lagi. Baik. Jadi itu beberapa kiat supaya kita bisa ibadah di malam hari di 10 akhir bulan Ramadan, sehingga kita bisa meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya, demikian yang bisa disampaikan ya tentang 10 akhir bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, doa kita, dan lain sebagainya. Ya, dan semoga kita semuanya dipertemukan, dikumpulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, berkumpul bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para bapak, para ibu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk menambah iman kita dan semangat ibadah kita, ya, sehingga kita meraih keberkahan Ramadan dan keberkahan malam Lailatul Qadar insyaallah. Baik. Ustaz, ada yang mau bertanya? Siap. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini tadi mengenai iktikaf, Ustaz, itu iktikaf di masjid gitu. Nah, Ya. Apakah selalu iktikaf itu harus di masjid gitu, Ustaz? Kalau wanita gitu, kalau perempuan, nah itu kita kan lebih baik di rumah gitu ya. Sholatnya atau apa lebih baik di rumah. Apakah wanita atau perempuan juga lebih baik itikaf di masjid gitu, Ustaz? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itikaf itu ibadah. Dan ibadah syaratnya 2. Pertama ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan yang namanya iktikaf itu di masjid. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan badan dengan istri ya ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu disyariatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau kita iktikaf, tempatnya disyaratkan di masjid dengan kesepakatan para ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, para ulama sepakat bahwa iktikaf itu tidak dikerjakan kecuali di dalam masjid. Jadi kalau iktikafnya di rumah gimana? Tidak sah. Kalau perempuan, Ustaz, walaupun perempuan, ya, kalau memang maunya iktikaf, niatnya iktikaf, ya berarti harus di
masjid. Sebagaimana praktek istri-istri Nabi juga. Para istri Nabi juga dulu itikaf. Mereka juga punya rumah, tapi ketika itikaf di mana? Di masjid. Ya, dengan catatan itikafnya wanita di masjid aman dari fitnah, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak aman masjidnya, misalkan nanti daripada dimasuki oleh laki-laki, ya, misalkan tidak aman, maka nggak boleh. Kalau sampai tidak aman, maka tidak boleh. Karena darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Iktikaf itu sunnah. Tapi kalau sampai menjerumuskan wanita kepada kerusakan, maka tidak boleh. Jadi kalau mau iktikaf, iktikafnya di masjid. Kalau di rumah tidak sah. Apalagi kalau di warung, di kantor, ya, maka tidak sah. Tapi kalau memang misalkan sulit untuk iktikaf di masjid, kan ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Ya, maka perbanyak di rumah, ya, perbanyak di rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bukan sebuah syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus iktikaf. Tidak. Ya, kalaupun memang kita keberatan untuk iktikaf di masjid, ya nggak apa-apa di rumah, tapi perbanyak apa? Ibadah. Tapi kalau memang iktikaf, niatnya memang iktikaf, syarat iktikaf harus tempatnya di masjid. Jelas gitu, Bu, ya? Ya, Ustadz, Ya. kalau di masjid itu dari jam berapa sampai jam berapa itu kalau yang iktikaf itu, Ustadz? Bukan, maksudnya 10 Minimal. hari terakhir, tapi yang waktu iktikaf itu sendiri, nah itu dari jam Wah, berapa gitu? Iya, ini perlu pembahasan khusus tersendiri. Nanti bisa dibaca. Ini kalau dapat hadiah nanti ada bukunya ini saya bawa juga. Ya, salah satunya fikih iktikaf. Ya, di antara waktu iktikaf itu sebenarnya iktikaf itu kapan saja boleh. Tidak mesti bulan Ramadan juga. Waktu-waktu yang lain juga boleh. Tapi yang paling ditekankan memang bulan Ramadan. Dan yang paling ditekankan lagi 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Nah, dan batasannya ya itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan minimal 1 hari, ada yang mengatakan minimal 10 hari. Ya, ada juga yang mengatakan walaupun cuma sebentar itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Itu pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau kita misalkan ke masjid, misalkan mulai dari subuh sampai asar misalkan. Karena kalau setelah asar kayaknya nggak bisa, harus nyiapkan apa? Makanan. Harus nyiapkan buka puasa misalkan. Ya, menurut pendapat mayoritas ulama itu sah. Ya, itu sah sebagai apa? Iktikaf. Intinya kalau kita tidak bisa full 10 hari di masjid, maka lakukan semampu kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Gitu. Bismillah. Ya, satu lagi mungkin. Ya. Bismillah, Ustaz. Ya. Kan kalau itikaf itu ada kalanya batal, terus suka ngantuk, Ustaz. Apa? Ngantuk. Kalau ada ngantuk tuh. Enggak, maksudnya batasan waktu batalnya wudhu itu ketika tidur sambil duduk atau memang terlentang gitu, Ustaz? Lah, tidur tidak membatalkan iktikaf. Batal wudhu, katanya harus wudhu lagi, makanya saya tanya. Memang ada batasannya gitu? Harus wudhu lagi gitu, Ustaz? Enggak. Tidak disyaratkan iktikaf itu harus dalam keadaan suci terus gitu, enggak. Iya, katanya kalau udah keluar ke masjid kan batal wudhu. Misalkan kita ketiduran gitu kan, berarti batal wudhu. Kita keluar masjid untuk wudhu, masuk lagi harus niat lagi itikaf gitu, Ustaz. Itu mungkin untuk membaca Al-Quran mungkin. Kalau untuk membaca Al-Quran, mayoritas ulama memang mensyaratkan dalam keadaan apa? Suci. Ya, kalau mau membaca Al-Quran, memang dianjurkan dalam keadaan suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Tapi iktikaf tidak disyaratkan untuk dalam keadaan apa? Suci. Jadi kalau misalkan iktikaf nih, tapi ternyata misalkan ngentut misalkan, nggak ada masalah, nggak batal. Ya, tidak batal. Cuma memang kalau kita bisa menjaga wudhu, tentu itu lebih baik.
Ya, tapi tidak disyaratkan gitu maksudnya. Siapa yang mengatakan harus dalam keadaan suci terus, berarti dia harus mendatangkan dalil. Ya, mana dalilnya bahwasanya itikaf harus dalam keadaan wudhu terus? Itu sama seperti ada sebagian orang ketika umroh meyakini nggak boleh ngentut. Ya, mulai dari ihram ya sampai selesai nggak boleh ngentut semuanya. Enggak. Yang disyaratkan itu ketika tawaf. Kalau sebelumnya ya berarti tidak disyaratkan untuk apa? Dalam keadaan suci. Ya, begitu juga dengan itikaf, tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi kalau misalkan ini apa namanya keluar angin misalkan ya dia tidak keluar untuk wudhu ya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga. Nanti kalau tidur batal juga. Ketika tidur gimana? Itikaf itu tidurnya di mana? Di masjid. Kalau tidur kan batal wudhunya. Ya. Nah, jadi tidak disyaratkan harus dalam keadaan apa? Bersuci. Baik. Sekarang giliran saya yang nanya. Ibu. Iya, Ustaz. Pertanyaan pertama. Apa amalan-amalan yang dianjurkan agar mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Iya, ada, Ustaz. Ada? Siap. Ini saya lihat yang ini dulu. Ya, boleh. Assalamualaikum. Yang ini, assalamualaikum. Ya. Itikaf. Waalaikumsalam. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itikaf. 1 itikaf, Ya. 2 Niat bangun malam. amalan. Oh, amalan. Ya, Baca. Oh iya, kalian. Sholat malam. sholat malam. 2 itikaf. Terus Amalan-amalan ibadah, baca Quran. ya. Tadi itikaf, kemudian apa? Sholat malam. Terus apa lagi? Yang paling penting? Doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini rame-rame nih. Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Iya. Oh iya. Ada, Ustaz. Ya. Ini saya. Tadi kita sebutkan berapa tuh? 10 apa 20 tadi? Ustaz, yang ke-1 Allah menurunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, betul. Yang kedua, penentuan takdir dalam 1 tahun. Ya, malam penentuan takdir. Terus, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. ya. Yang keempat, Jibril dan para malaikat turun membawa keberkahan. ya. Yang kelima, Malam Lailatul Qadar malam yang penuh ketenangan atau sejahtera. keenam, Ada surat khusus di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qadar. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Yang ketiga ya, sekarang ya. Iya. Yang ketiga, kenapa kita harus lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan? Iya. Apa alasannya? Ada 2 ya alasannya kalau nggak salah ya. Bismillah, Ustaz. Ya. Karena akhir dari penentu sebuah amalan itu di akhir, Ustaz. Nah, penentuan juara itu ditentukan di akhir. Yang Innamal kedua, a'malu bil ini ya. khawatim. Setiap amalan tergantung kepada penutup akhirnya. Betul. Yang Terus kedua ada malam Lailatul Qadar. yang kedua karena 10 akhir itu justru ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di akhir bukan di awal. Ya. Baik, satu lagi sekalian, Ibu. Iya. Terakhir. Menentukan. Gimana caranya ada kiat-kiat supaya kita semangat di 10 akhir bulan Ramadan? Iya. Ya, dan Ustaz.
Apa saja yang harus kita ingat? Tadi kalau nggak salah kita sebutkan ada berapa? 6 apa 5 apa 7 ya? 7 atau lagi? Ayo. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Yang Ya. pertama, kiat-kiat Ya. kiat-kiat cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Kiat supaya semangat di 10 akhir. malam kiat waktu Ramadan berlalu begitu cepat, hanya beberapa hari saja. Ya, yang pertama yang harus kita ingat, Ramadan itu akan berlalu dengan cepat. Terus yang kedua, membayangkan bulan Ramadan ini terakhir bagi kita. Bayangkan ini Ramadan terakhir kita. Baik. Terakhir. Yang ketiga, Yang ketiga, mengingat betapa besarnya pahala di akhir bulan Ramadan. ya banyak pahala-pahala ya. Iya. Sholat, pahala puasa, baca Quran, udah. Terus yang keempat, banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Nah, karena apa? Karena dosa itu yang buat kita males. Terus Yang kelima, untuk banyak berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala Zikrika dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang Baik. keenam, dengan cara membaca kisah-kisah Nabi dan ulama-ulama salaf dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, seperti Imam Syafi'i khatam Al-Quran berapa kali? 60 kali. 60 kali. Ya. Hamad bin Abi Sulaiman, dia memberi makan setiap hari 500 porsi. Nah, kisah-kisah seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Demikian yang bisa dibahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.